Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hasanah Trans 7 masih bersama saya Dian Ayu dan juga Ustadz Junaidi. Baik Ustadz, kita kembali lagi nih mengenai ruqyah tadi. Kalau tadi kan kita sudah melakukan praktek ruqyah mandiri, betul ya? Lalu Ustadz juga sudah menjelaskan kepada kita semua mengenai apa itu ruqyah. Nah, tapi saya juga pernah dengar nih Ustadz mengenai ruqyah rumah. Jadi ternyata rumah ini juga bisa diruqyah ya, tidak hanya orang saja. Nah, ini bagaimana penjelasannya Ustadz? Baik, jadi ada beberapa jenis gangguan jin yang tidak di dalam tubuh, tapi di rumah. Ada orang yang ketika di rumah itu mencekam, sering bertengkar dengan pasangannya, anak-anaknya ribut semua, nangis. Pokoknya nggak ada kenyamanan dalam rumah. Tapi begitu mereka keluar dari rumah, rasanya nyaman, tenang, senang. Ada seperti itu. Jadi gangguan-gangguan yang letaknya bukan di tubuh orang tersebut, tapi ada di rumahnya. Nah, bagaimana cara meruqyahnya? Sebenarnya cara meruqyahnya sangat simpel. Ya, Rasulullah menyampaikan, wala taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian tuh kuburan. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayailah rumah kalian tuh dengan membaca Al-Qur'an. Inna syaiton yang firu minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi cara meruqyah rumah yang paling efektif kita bacakan suratul Baqarah. Ya, dalam riwayat lain kita bacakan di malam hari, maka selama 3 malam ke depan setan nggak akan sanggup tinggal di situ lagi. Kalau kita bacakan di siang hari, maka selama 3 hari ke depan setan nggak akan sanggup tinggal di rumah tersebut. Jadi boleh kita bacakan Al-Baqarah, nanti 3 hari bacakan lagi. Ya, seperti itu. Setiap 3 hari sekali sebaiknya dibacakan. Itu cara yang paling efektif ya. Kalau diperlukan, misalnya kita sering melihat penampakan di sudut-sudut rumah, sering melihat penampakan di ruangan-ruangan tertentu, di kamar-kamar tertentu, ya. Bisa atau mungkin juga merasa tidak nyaman dengan salah satu ruangan di rumah atau satu lorong tertentu. Itu bisa juga dibantu dengan membacakan ayat-ayat ruqyah tadi itu di air, kemudian disemprotkan. Oh, cukup dengan disemprotkan di ruangan-ruangan yang kita rasa kurang nyaman. Betul. Atau harus di semua rumah? Bisa di semua rumah atau bisa cukup di ruangan-ruangan yang kita nggak nyaman. Oh, begitu. Kalau untuk penanganan gangguan misalnya jin yang terikat oleh belenggu sihir, ada ya. Jadi ada orang yang misalnya nggak suka dengan rumah kita, kemudian dia mengirimkan sihir. Dia akan letakkan buhul. Buhul itu sebuah ikatan yang di dalamnya terdapat program sihir. Nah, biasanya diletakkan di satu rumah kita. Nah, ketika benda itu masih ada di situ, kekuatannya masih ada, energinya masih ada, maka gangguan jin di rumah kita itu nggak akan hilang-hilang walaupun kita sudah lakukan ibadah dan sebagainya di situ. Ya. Nah, kecuali pusat gangguannya itu kita hilangkan. Bagaimana cara kita tahu? Cara menghilangkannya pertama gini. Ketika misalnya penghuni rumah ini mengalami satu ketidaknyamanan, bertengkar terus dan sebagainya, bisa dicari. Bagaimana cara nyarinya? Kita keliling ke rumah kita sendiri. Keliling pelan-pelan ya, jalan pelan-pelan dalam keadaan berwudu. Biasanya ketika tubuh kita berdekatan dengan sumber sihir tersebut akan mengalami satu kondisi di mana tiba-tiba lemah, tiba-tiba lemas, atau mohon maaf nggak sadarkan diri kayak kerasukan begitu. Ya. Nah, berarti disitulah tempat buhul itu diletakkan. Nah, kita bisa bacakan Al-Baqarah di situ atau bisa juga bacakan di air kemudian kita semprotkan di seluruh tempat di situ untuk menghilangkan seluruh program sihir yang ada di tempat tersebut. Seperti itu. Ibu-ibu mungkin mau kita coba praktekannya supaya lebih jelas ya, pemirsa Hasanah juga bisa menyaksikan dari rumah bagaimana cara melakukan ruqyah rumah, karena ini bisa pastinya dilakukan di rumah masing-masing. Sebaiknya dilakukan ya Ustadz ya? Ya, sebaiknya dilakukan. Boleh kita coba Ibu. Ini alat yang digunakan apakah air sama seperti tadi kita minum ini, atau? Kalau perlu apa? Spray. Oh, spray ya. Semprotan seperti itu ya. Ada. Oh, di sini sudah ada spray. Oke, boleh Ustadznya aja berarti. Sudah ada airnya ya? Ini sudah ada airnya. Ya. Kita akan coba praktekkan ruqyah untuk rumah. Ya. Selain tadi kita harus bacakan Al-Baqarah full, itu cara pertama. Cara kedua, ibu-ibu bisa bacakan suratul Fatihah, ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap bacaan ditiupkan di sini. Ya, setelah dibacakan, selesai semua dibacakan, ibu-ibu bisa semprotkan, ya, sambil membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini caranya. Semprotkan, boleh sekeliling rumah disemprotkan semua, ya, di sudut-sudut dari atas sampai ke bawah. Oke, saya pindah. Setelah selesai, banyak biasanya reaksi dari ruqyah menggunakan semprotan ini. Yang kami dapati sering terus ada aroma seperti bau gosong.
Nah, atau yang kedua, banyak binatang-binatang seperti kalajengking, kelabang, tikus, kecoa itu pada mati besok paginya. Masya Allah. Ya. Itu yang ekstrim, ya. Itu gangguan-gangguan yang memang betul-betul ada energi sihir. Cicak kadang mati, ya. Tapi kalau nggak usah, nggak perlu. Jadi ibu nggak ngerasain apa-apa di rumah, rumahnya tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, nggak perlu bikin kayak gini. Ya bu ya, insya Allah. Sudah hafal kira-kira suratnya apa saja tadi? Yang pertama, Al-Fatihah. Terus ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu surat-surat pendek yang hampir dihafal oleh kita semuanya, tapi itu punya kekuatan yang luar biasa, sangat dahsyat. Ya, insya Allah. Jadi bisa ya ibu-ibu ya kita praktekkan di rumah ya, pemirsa Hasan di rumah juga bisa langsung praktek di rumah kalau sudah mulai merasa tidak nyaman di rumah.